Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana 3 pendekatan yang bisa digunakan di dalam desain organisasi internasional. Oke, boleh dibacakan oleh Fitri Ayu. Ada? Ada, Bu. Ya. Baik, 3 pendekatan yang digunakan dalam desain organisasi internasional. Yang pertama, pendekatan etnosentris, yaitu digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara internasional dengan cara yang sama mereka lakukan di dalam negeri. Ya. Yang kedua, pendekatan polisentris digunakan oleh perusahaan yang menyesuaikan operasi mereka untuk setiap pasar asing yang mereka layani. Ketiga, pendekatan geosentris digunakan oleh perusahaan yang menganalisis kebutuhan pelanggan di seluruh dunia dan kemudian mengadopsi standar operasi untuk semua pasar yang mereka melayani. Ya, nah ini 3 pendekatan yang biasanya atau umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mendesain organisasi internasionalnya, gitu ya. Jadi ada yang mengacu kepada apa yang diterapkan di lokal ya di dalam negeri itu dibuat sama gitu, dibuat sama operasionalnya di internasional gitu di luar negeri gitu. Nah, itu ya, kalau digunakan cara itu maka itu disebut dengan pendekatan etnosentris gitu. Ya, jadi sama caranya. Jadi apa yang dilakukan di perusahaan lokal, di perusahaan di dalam negeri gitu ya, di domestiknya itu yang ketika dia punya perusahaan di luar negeri itu juga sama caranya gitu. Operasionalnya caranya sama. Itu berarti pendekatannya etnosentris. Kalau yang polisentris, ini yang menyesuaikan, di mana dia beroperasi. Jadi misalkan perusahaan induknya ada di Indonesia, kemudian dia punya anak perusahaan di mana? Di Jepang, gitu ya, misalkan di Thailand, di Filipina, misalkan gitu. Nah, operasionalnya itu mereka menyesuaikan untuk setiap negara yang mereka layani, gitu. Nah, kalau seperti itu caranya, maka dilakukan pendekatan polisentris namanya. Jelas ya? Nah, sekarang kalau yang pendekatan geosentris, berarti ini berdasarkan kebutuhan pelanggan. Jadi geosentris itu dia melakukan desain organisasinya itu melihat apa kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Lalu dia bikin standarnya gitu, standar operasionalnya untuk semua pasar yang mereka layani. Tuh, ya. Jadi bisa membedakan nanti kalau ada pertanyaan bagaimana perbedaan 3 pendekatan ini tadi gitu. Oke. Nah, filosofi manajerial dalam perancangan dan pemasaran. Ini ya. Ini juga terkait dengan desain masih berkaitan dengan desain organisasi. Tadi kan kita sudah ada 3 pendekatan ya. Nah, sekarang kalau itu diterjemahkan di dalam perancangan dan pemasaran, gitu ya. Ini akan pendekatan-pendekatan ini bisa digunakan untuk menyusun strateginya, gitu ya, strategi pemasaran internasional. Jadi kalau tadi kita sederhanakan pendekatan etnosentris itu ya operasional internasionalnya itu sama dengan operasional domestik ya yang seperti tadi saya jelaskan. Kemudian kalau yang polisentris itu dia memodifikasi operasionalnya di setiap pasar, jadi menyesuaikan dengan pasar yang dia masukin gitu. Kalau yang geosentris, nah ini adalah operasionalnya terstandarisasi di seluruh dunia karena tadi dia tahu kebutuhan pelanggannya itu apa dan dia buat standarnya di seluruh dunia seperti itu. Oke, sekarang baru kita akan membahas 5 bentuk desain organisasi global ya. Jadi tadi ada yang berdasarkan produk, ada yang berdasarkan area, berdasarkan fungsional ya. Lalu berdasarkan desain pelanggan global dan berdasarkan matriks global ya atau mix itu juga sama gitu. Mirip-mirip ya antara matriks. Matriks itu juga kan gabungan ya. Nah, mix itu kan campuran gitu ya. Terus sekarang kalau secara sederhananya nih ya sebelum kita bahas melihat satu persatu untuk bentuk-bentuk desain organisasi produk global ya secara produk global, maka di sini desain organisasi itu akan bisa mengatur produk itu dikerjakan menurut divisi-divisi operasi yang ada di perusahaan itu. Jadi dia akan membagi strukturnya gitu ya, itu berdasarkan divisi-divisinya
gitu, divisi-divisi operasional di perusahaan tersebut ya. Nah, kalau yang area global, maka di sini desain organisasi itu mengatur aktivitas perusahaan menurut area atau daerah-daerah tertentu di dunia ya, maksudnya coverage areanya gitu, area jangkauan areanya ya. Lalu yang fungsional global, nah fungsional global ini mengharuskan perusahaan dia punya departemen atau divisi yang punya tanggung jawab global dan fungsi-fungsi organisasi ya. Jadi di sini desain organisasi itu dibuat berdasarkan fungsi-fungsinya. Jadi seperti ada departemen keuangan, ada departemen operasionalnya, ada departemen pemasaran, ada departemen R&D, Research and Development gitu ya. Lalu ada departemen SDM-nya gitu. Jadi berdasarkan fungsi organisasi ya. Nah, kemudian kalau yang pelanggan global, ini desain organisasi itu digunakan ketika perusahaan itu melayani pelanggan atau kelompok pelanggan yang berbeda-beda. Jadi ada pelanggan yang misalkan pelanggan yang biasa misalkan ya, ada yang kelas premium misalkan seperti itu. Nah, terus yang matriks global. Nah, matriks global ini adalah hasil dari menempatkan bentuk perancangan organisasi ke bentuk perancangan yang sudah ada. Jadi matriks global. Jadi ada perancangan, maksudnya gini. Jadi organisasi ini udah ada gitu ya, desainnya. Nah, kemudian itu ada bentuk desain baru gitu. Ya, jadi dipadukan. Ya, dikombinasikan lah istilahnya seperti itu gitu ya. Nah, lalu yang global campuran atau hybrid global atau mix tadi ya. Nah, ini menggabungkan semua elemen-elemen perancangan tadi, semua elemen-elemen desain organisasi ya. Oke, sekarang kita melihat yang desain produk global. Saya dibantu selanjutnya Dani Permana. Saya dengar saya. Sabu. Oke, silakan dibacakan. Desain produk global menyediakan beberapa potensi keuntungan kompetitif, yaitu pertama, karena divisi berfokus pada satu produk atau kelompok produk, maka manajer divisi mendapatkan keahlian di semua aspek produk atau yang memungkinkan mereka untuk bersaing lebih baik secara global. Kedua, desain produk global memfasilitasi efisiensi dalam produk karena manajer bebas untuk memproduksi produk dimanapun dengan biaya produksi yang terendah. Oke, ya, jadi untuk desain produk global ini ada beberapa keunggulannya gitu ya, secara kompetitif. Si perusahaan ini atau organisasi ini kan dia membentuk divisi-divisi berdasarkan jenis produknya. Maka di divisi-divisi itu kan pasti dipimpin ada manajer-manajer divisi gitu ya. Misalnya produk A gitu, produk B gitu. Nah, nanti yang manajer produk A ini kan dia pasti punya keahlian gitu ya, dan masing-masing manajer ini bisa aja nanti kan apa ya istilahnya tuh harus punya keahlian yang bisa di semua aspek gitu, yang memungkinkan mereka untuk bisa bersaing gitu ya. Kemudian juga akan menjadi lebih efisien di dalam produksi karena manajernya itu mereka bebas untuk memproduksi produk dimanapun dengan biaya produksi yang rendah. Ya, jadi si manajer yang membawahi departemen produknya gitu ya, untuk produk A misalkan. Nah, itu dia bebas gitu untuk mengalokasikan sumber dayanya, mencari mana yang lebih murah, yang lebih efisien gitu ya, seperti itu. Ya, karena dia yang bertanggung jawab. Intinya seperti itu. Oke, kemudian masih berkaitan dengan ini ya, masih berkaitan dengan desain produk global. Nah, kelanjutannya boleh dibacakan Pak Pariono. Ada? Ada, Bu. Ya, enggak. Bentuk paling umum dari desain organisasi yang diadopsi oleh perusahaan multinasional adalah desain produk global. Desain ini bekerja lebih baik ketika perusahaan memiliki beragam produk atau ketika lini produk yang dijual di pasar yang berbeda, sehingga membuat kebutuhan koordinasi antara lini produk menjadi kurang penting. Jika produk-produk saling terkait, organisasi mengambil M bentuk desain. M adalah bentuk singkatan dari multidivisional yang merupakan
divisi-divisi perusahaan yang beroperasi secara mandiri dengan kegiatan yang saling berhubungan. Jika produk tidak terkait desain bentuk H, disebut H bentuk desain H. H adalah bentuk singkatan holding seperti perusahaan holding dengan berbagai fungsi bisnis yang saling tidak berhubungan atau otonomi dan memiliki ketergantungan yang kecil. Ya, bisa dipahami ya. Untuk desain produk global ini, ya desain organisasi berdasarkan produk, ya. Ini ada dua model. Jadi ada dua bentuk, ada dua model. Yang pertama M bentuk desain. Nah, kemudian ada H bentuk desain. M bentuk desain itu M-nya itu adalah singkatan dari multidivisional. Artinya apa? Artinya desain organisasi itu di mana struktur organisasinya dibagi menjadi banyak divisi. Makanya disebut multidivisional gitu. Tetapi masing-masing divisi ini produknya itu saling terkait satu sama lain gitu. Jadi masih berhubungan ya, masih maksudnya masih nyambung gitu ya. Nah, kemudian kalau yang desain produk globalnya dengan bentuk H desain gitu ya, dengan H itu singkatannya holding. Nah, ini yang tidak terkait produknya. Jadi misalkan kalau yang terkait itu sama-sama barang elektronik, itu kan saling terkait semua gitu ya. Tetapi kalau yang H bentuk desain ini, misalkan satu produknya elektronik, satu produknya jasa gitu. Nah, itu kan sudah tidak saling terkait ya. Jadi di sini perusahaan holding ini gitu ya, itu dia tidak saling berhubungan atau punya ketergantungan yang sangat kecil gitu dengan divisi-divisi yang lain seperti itu ya. Jelas ya di sini ya untuk desain produk global. Yang kita sebut dengan produk ya ini juga disamakan dulu bahasanya bahwa produk itu adalah semua yang bisa ditawarkan kepada pasar gitu ya. Agar apa? Untuk bisa diperhatikan, bisa dimiliki, bisa digunakan atau dikonsumsi gitu ya, dan itu bisa memuaskan kebutuhan dari si pembeli atau si penggunanya. Nah, itu yang kita sebut dengan produk. Jadi kalau dikaitkan dengan produk global, maka produk global itu adalah produk yang ditawarkan kepada pasar global gitu ya. Jadi produk ini akhirnya bersifat internasional atau multi regional gitu.